Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Luar biasa, pagi hari ini adalah minggu pertama di dalam tahun yang baru. Oleh sebab itu saya masih bisa mengucapkan selamat Natal bagi kalian semua dan juga selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini kami bersyukur karena kami juga mempunyai tema yang baru, yaitu expectation. Tuhan meletakkan tema ini di dalam sinode supaya kita semua yang ada di dalam gereja Surabaya City Blessing maupun City Blessing yang lainnya mengalami hal yang sama, mengalami kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan melalui expectation, tahun di mana penuh pengharapan yang kuat. Terambil dari sebuah ayat di Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, kata expectation sendiri yang artinya adalah pengharapan yang kuat. Bukan sekedar berharap, ya saya berharap tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu bukan pengharapan yang kuat, tapi expectation itu adalah sebuah pengharapan, keyakinan. Karena Tuhan yang sudah menjanjikan, maka kita bisa berharap itu akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Dan sekali lagi, expectation ini bukan diterjemahkan ekspektasi. Karena ekspektasi itu bisa berarti negatif, tidak sesuai standar saya. Kamu tidak sesuai dengan ekspektasi atau tuntutan saya. Tapi kata expectation benar-benar berarti pengharapan yang kuat, karena Tuhan yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Tuhan yang mempunyai inisiatif, Tuhan yang sudah berjanji, dan Tuhan sudah berfirman. Sehingga baiklah, sekarang ini, hari ini saya bagikan paling tidak ada 3 poin atau 3 pesan di dalam tema expectation itu sendiri. Yang pertama-tama dikatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan Maha Tahu. Dia benar-benar mengetahui rancangan tiap orang, yang setiap orang berbeda dan unik. Tapi Tuhan tahu secara detail rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita semua. Dalam bahasa terjemah The Message dikatakan bahwa I know what I'm doing, I have it all planned out. Dikatakan Tuhan berbicara dalam bahasa sehari-hari, dikatakan aku ini tahu karena aku yang sudah merencanakan. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang mengagetkan, semuanya rapi, terencana, disiapkan dengan baik, ya. Yaitu satu rancangan untuk memperdulikan kita semua. Dia adalah Allah yang peduli. Dia Allah yang punya rancangan, bukan untuk menolak kita, tetapi untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Itu terjemahan dari The Message. Dan terjemahan yang mendekati aslinya, The King James Version, juga mengatakan hal yang sama. Aku tahu apa yang ada, yaitu rancangan yang terbaik bagimu, yaitu rancangan yang damai sejahtera, bukan yang jahat, untuk memberikan kepadamu expected end, sesuatu masa depan yang pasti, expected end.
Nah, di dalam memasuki dan kita sudah mengakhiri tahun 2020 yang penuh dengan tantangan. Saya tahu kita semua ngalamin tantangan. Kita semua mengalami penderitaan yang mungkin berbeda, tapi semuanya secara kedagingan tidak enak. Ada yang mengalami suatu tantangan dalam bidang financial, ada yang mengalami kesulitan dalam hubungan keluarga, suami istri, orang tua anak, anak menantu dan sebagainya. Ada yang mengalami sakit penyakit, banyak yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tahun 2020 penuh dengan berita-berita yang menakutkan dan memang banyak yang mengalami sakit penyakit COVID, termasuk karena itu adalah pandemi. Tapi saya percaya Tuhan tidak kaget. Tuhan, Dia Tuhan Immanuel, Tuhan yang tetap menyertai. Tahun 2020 sudah lewat dan itu bukan sesuatu yang mengagetkan Tuhan. Tuhan tetap menyertai dan bahkan Tuhan menyertai kita sampai akhirnya kalau hari ini kita bisa duduk dan beribadah bersama, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Suatu kebaikan Tuhan yang luar biasa supaya kita bisa menikmati kemurahan pimpinan Tuhan di tahun 2021. Saya percaya karena banyaknya kejadian yang tidak enak di tahun 2020 membuat beberapa orang banyak mungkin yang tidak punya harapan lagi, tidak berani berharap. Karena memang benar kadang-kadang pengharapan yang tertunda atau tidak terjadi itu menyakitkan hati. Firman Tuhan ada dikatakan memang bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Banyak harapan kita yang tertunda bahkan tidak terjadi di tahun 2020. Tapi itu bukanlah alasan buat kita semua untuk tidak berharap kembali di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu saya berikan paling tidak 3 poin melalui ayat Yeremia 29 ayat yang ke-11, yaitu yang pertama adalah Tuhan Maha Tahu. Dia mengetahui rancangan yang terbaik untuk setiap orang. Nah, karena Dia Maha Tahu, Dia yang merancangkan yang terbaik bagi kita. Tetapi rancangan yang terbaik itu tidak otomatis terjadi di dalam setiap orang. Rancangannya ada, sudah dirancangkan, dan Dia tahu kalau kita lakukan itu pasti berhasil. Tapi dikatakan bahwa saya katakan tadi tidak otomatis. Ada bagian dari kita, bagian Tuhan ialah merancangkan, memberikan planning yang terbaik. Nah, apa bagian kita? Saya percaya bagian kita adalah mencari untuk menemukan, setelah menemukan kita mengikuti dan bahkan mengejar supaya rancangan ini bisa tergenapi. Mencari, menemukan, mengikuti, mengejar, menggenapi rancangan Tuhan. Saya percaya kata-kata ini yang akan kita ulang karena itulah bagian kita. Bagian Tuhan, Dia sudah memberikan yang terbaik. Bagian kita, kita mau dong yang terbaik itu terjadi rancangannya di dalam hidup ini. Dan itu adalah prosesnya, mencari untuk menemukan dan setelah itu mengikuti, bahkan mengejar, dan akhirnya kita menggenapi proses, menggenapi rancangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Saya berikan secara garis besar bahwa Tuhan itu baik. Rancangannya Dia itu jauh lebih tinggi. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita merancangkan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi ternyata bukan rancangan Tuhan. Apa yang baik
belum tentu dari Tuhan. It's a good idea, but it's not God's idea. Oleh sebab itu kita mau belajar, karena Yesaya 55 ayat 8 memang mengatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan juga berjanji, apa yang sudah keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Setiap janji firman Tuhan dikatakan tidak akan sia-sia, akan melaksanakan. Yang melaksanakan adalah Tuhan bersama dengan kita yang mengambil bagian, melakukan bagian kita. Kita melaksanakan apa yang Tuhan sudah rencanakan dan itu akan berhasil. Poin yang kedua adalah tadi dikatakan kalau Tuhan mengetahui rancangan. Yang kedua, yang Tuhan tahu dan yang Tuhan buat itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Banyak hal-hal tidak enak terjadi, banyak hal-hal buruk terjadi, banyak sakit penyakit, kecelakaan terjadi. Saya percaya semua itu bukan berasal dari Tuhan. Sakit penyakit, kebangkrutan, suatu hubungan yang hancur, ya, rumah tangga yang retak, itu bukan rencana Tuhan. Tapi kalau itu pun terjadi, Tuhan bisa membalikkan dari yang buruk, dari keterpurukan menjadi hal-hal yang baik. Sekali lagi, rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera, nggak pernah rancangan kecelakaan. Tapi karena banyak orang sudah mengalami beberapa kali keterpurukan, ya, sakit penyakit, kecelakaan, hal-hal tersebut bisa menghambat kita untuk berpengharapan kepadanya. Tadi saya katakan sebuah firman yang mengatakan harapan yang tertunda itu menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kita harapkan, tapi nggak terjadi, itu membuat hati menjadi sakit. Sakit hati, patah hati, putus harapan. Istilahnya menyakitkan, ya. Karena kecewa, yang saya harapkan, yang saya doakan tidak terjadi. Dan mungkin terjadi dan tetap berharap tapi tertunda. Sesuatu yang tertunda menyakitkan. Nah, tapi firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang bersifat yang namanya dicuri, ya, iblis datang itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kita hidup di dalam kelimpahan. Saya percaya rancangan Tuhan, rancangan yang diberikan itu adalah rancangan yang memberikan kelimpahan, kemakmuran, baik secara roh, jiwa, pikiran, kehendak, perasaan, dan juga tubuh. Whole, utuh. Bukan kalau ngomong kemakmuran, bukan berbicara hanya mengenai keuangan. Tapi Tuhan mau datang ke dalam hidup saudara supaya saudara semuanya bisa mengalami hidup yang berkelimpahan secara rohani, secara jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan emosi dan kehendak. Semuanya penuh dan makmur dan juga tersirat dan termanifestasi di dalam hidup secara jasmani. Harapan tadi yang banyak tertunda itu jangan jadikan itu sebuah hambatan. Itu bisa terjadi. Kecelakaan, sakit penyakit, keterpurukan mungkin sudah terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Tapi janganlah itu menghambat kita untuk berharap
berharap sesuai dengan apa yang Dia sudah rancangkan. Let your hope, not your hurt, shape your future. Yang maksudnya begini, jangan sampai apa yang menyakitimu itu membentuk masa depanmu, tapi biarlah harapanmu yang membentuk masa depanmu. Karena bisa loh, dengan trauma demi trauma, kekecewaan, keputusasaan, keterpurukan, kecelakaan demi kecelakaan, ya, semuanya itu akhirnya membentuk suatu belief system, cara pikir yang kadang di bawah alam sadar yang akhirnya mengatakan apapun yang aku lakukan percuma, ya aku pasrah aja. Mungkin secara kata-kata kelihatannya rohani, aku berserah, aku terserah Tuhan. Tetapi deep down di dalam hati ada satu rasa putus asa, mengatakan berserah tapi bukan menyerah, tapi berserah pasif. Oleh sebab itu saya katakan bahwa rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yuk kita berharap, kalau kita udah pernah mengalami sesuatu keterpurukan, itu bukan dari Tuhan. Yuk kita bangkit, kembali kita mendapatkan rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukankah itu yang kita inginkan semuanya? Segala sesuatu yang kita kerjakan itu semuanya demi untuk kebahagiaan. Tapi yang kelihatannya kebahagiaan tidak bahagia tanpa damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini yang menjadi fondasi sangat penting. Kalau engkau sudah mendapatkan damai sejahtera, engkau mendapatkan segalanya. Di tengah tantangan yang berat ini, hidup ini, kalau engkau melakukan kehendak Tuhan, pasti ada tantangan. Tetapi di tengah tantangan itu, kalau itu kehendak Tuhan, ada damai sejahtera. Itu yang membuat kita maju terus. Janji Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian. Janganlah engkau takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jangan engkau bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan sudah tahu manusia itu bisa takut, manusia bisa bimbang, manusia bisa akhirnya putus asa, ya. Dia tahu, dan bahkan dia katakan dalam dunia ini, Tuhan Yesus katakan sebelum dia disalibkan, dia katakan dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Hal-hal yang berat memang akan tetap terjadi. 2021 itu Tuhan tidak menjanjikan 1 tahun yang tidak ada penderitaan. Bahkan firman Tuhan katakan kamu akan menderita penganiayaan, menderita mungkin pandemi yang belum selesai, dengan segala macam resesi ekonomi, ya akan alami. Tapi ingatlah, tadi firman Tuhan katakan, aku yang akan meneguhkan engkau, aku yang menolong engkau, aku yang memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mau penderitaan macam apa yang kita harus lalui pun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, dan tidak ada yang bisa membuat kita kalah sebetulnya. Karena Tuhan sudah katakan, aku yang memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Istilahnya, penderitaan, jalan yang sulit harus engkau lalui, tapi engkau menang. Dikatakan, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Maksudnya apa? Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus telah mengalahkan sebuah tantangan. Semua yang harusnya nanti kita lewati berat, dia sudah lakukan, dan dia sudah lewati, dan dia sudah menang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa melewatinya dan bisa menang. Menang. Kita menghadapi satu tantangan memang, tapi kita akan menang. Kita menang.
di tahun 2021. Kita pun sudah melewati tahun 2020 dan saya percaya kita ini menang. Apapun yang kita alami di tahun 2020, selama kita tahu Tuhan menyertai kita, berarti kita menang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan menyerah, tetaplah berharap pada Tuhan. Karena firman Tuhan tadi dikatakan, kalau kita berharap mengandalkan Tuhan, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan bilang, ayo andalkan aku, ayo berharap. Firman Tuhan memberi ilustrasi itu seperti engkau itu seperti akan ditanam di tempat yang sangat pas, yaitu di tepi air, sehingga akar-akarnya selalu mendapatkan air. Dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Matahari selalu ada. Engkau akan selalu mengalami panasnya terik matahari, tetapi tidak mengalami pengaruh buruknya kepanasan sampai layu, karena dikatakan daunnya tetap hijau. Dan dia tidak khawatir di dalam tahun kering. Berarti kalaupun engkau adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, ada musim kering sekalipun di mana-mana. Tapi karena engkau tertanam di tempat yang benar, engkau tidak akan ngalamin kekeringan itu. Dan engkau tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat yang mengingatkan saya mirip sama seperti di Mazmur 1, ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia lakukan berhasil. Mari kita mengandalkan, mari kita menaruh harapan kepada Tuhan. Bagian terakhir ya dari ayat Yeremia 29 ayat 11 adalah Tuhan mau memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Marilah kita tetap berharap, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tuhan sudah memberikan kata-kata yang menguatkan. Pokoknya dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan karena suka menikmati kehadiran Tuhan. Daripadanya lah harapan. Mari kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Jadi kita akan memasuki tahun 2021 ini dengan teguh, dengan keyakinan. Meskipun situasi dan kalau dengerin berita dalam mana-mana pun mungkin bertentangan dengan apa yang saya katakan. Karena saya mengatakannya ini dengan keyakinan bahwa Tuhan memberikan masa depan penuh pengharapan. Ayo, mari kita berpegang teguh. Dan kita benar dengan yakin percaya. Karena apa? Dia yang berfirman. Dan dia yang menjanjikan, firman Tuhan katakan dia setia adanya. Dan sebagai penutup, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bukan ketakutan akan Tuhan, tetapi mata Tuhan tertuju kepada kita semua yang berharap, yang takut, maksudnya yang hormat, yang menghormati Dia, yang benar-benar meyakini Dialah Allah yang baik, Bapa yang baik,
yang telah berfirman, yang telah berjanji dan setia untuk menepatinya. Karena kepada siapa yang takut akan Tuhan ini, mereka juga akan selalu berharap kepada Tuhan. Dan kepada orang-orang inilah, yaitu saudara dan saya, Tuhan mau matanya tertuju, fokus, memperhatikan, mempedulikan. Ada yang tertekan, mungkin ada yang terpuruk, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Ingat bahwa Dia yang memegangmu dengan tangan kanannya yang kuat dan penuh kemenangan. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Mungkin selama ini ada yang merasa, oh bukan kepadaku karena aku merasa depres, aku merasa tertekan, aku merasa ditinggal, aku merasa kecewa karena banyak hal-hal yang tidak banyak aku bisa alami. Apa yang orang lain alami berkat, aku tidak alami. Aku mengalami sakit penyakit yang tidak berkesudahan. Aku mengalami kebangkrutan, aku mengalami kerugian, aku mengalami keterpurukan. Sekali lagi, hari ini saya memberitakan kabar baik. Pengharapan itu ya dan amin. Karena Tuhan yang memberikan masa depan penuh dengan pengharapan. Yuk kita sama-sama teguh, tetap kuat, tetap yakin. Karena kita melayani dan mengasihi Bapa yang sungguh lebih mengasihi kita. Haleluya. Expectation, harapan yang kuat untuk tahun 2021 ini. Tuhan memberikan masa depan penuh pengharapan untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini firman-Mu sudah diberitakan. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik dan kami percaya Engkau setia untuk selalu mengarahkan pandangan mata-Mu kepada kami semua yang berharap kepadamu. Terima kasih, Engkau berjanji Engkau meneguhkan. Engkau berjanji Engkau selalu akan menolong kami. Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Dan Engkau yang membawa kami dari sebuah kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari sebuah kasih karunia kepada kasih karunia. Dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini. Kami memasukinya dengan keyakinan. Kami memasukinya dengan penuh pengucapan syukur. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau yang sudah menyiapkan rancangan bagi setiap kami. Rancangan yang sempurna bagi setiap kami. Terjadilah pada kami menurut perkataanmu, menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami siap untuk benar-benar mau menemukan, kami mau mencari dan menemukan, kami mau mengikuti, dan bahkan kami mau mengejar, supaya benar rencana-Mu itu terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebentar lagi kita akan seperjamuan dengan Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Ya, kalau sudah, nanti kita akan angkat roti di tangan kita. Ini roti biasa, tetapi ketika kita mempercayainya, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Biarlah setiap luka yang ada di dalam tubuh Kristus mewakili segala sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan kita, supaya kita yang mati terhadap dosa dan oleh bilur-bilur bekas lukanya, kita yang sakit telah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita akui tubuh Kristus ini, dan kita berdoa secara pribadi. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Kami tahu Tuhan ini semuanya karena Tuhan telah menanggung semua sakit penyakit dan segala kelemahan kami. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Dan kami percaya siapapun kami Tuhan saat ini, dimanapun kami berada lewat Zoom ini, kami percaya Tuhan ketika kami memakannya oleh bilur-bilur bekas luka, kami yang sakit saat ini telah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari saudara kita makan bersama-sama. Kita siapkan cawan yang berisi anggur. Ini anggur biasa, kita mempercayainya. Ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah bagi saudara dan saya. Dan setiap tetesan darah mewakili segala dosa-dosa kita yang di tubuhnya di atas kayu salib. Kita yang dahulu jauh menjadi dekat oleh karena Yesus. Kita yang berdosa diampuni dosanya. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh darah Yesus. Darah Yesus menghancurkan segala kuasa dosa, kuasa setan, sakit penyakit, segala kelemahan bentuk apapun. Dan kita mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita meminum Yesus yang akan mengalir dalam seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita, akan menghancurkan segala kuasa dosa, kuasa setan, sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, kutuk bentuk apapun, dan Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan kasihkan. Yesus, untuk darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib, dan kami percaya Tuhan, darah-Mu dalam seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, menghancurkan segala kuasa dosa, dan kami percaya Tuhan, kami datang dengan penuh keberanian, oleh karena darah semua segala dosa-dosa kami dalam dosa asal, pikiran, perkataan, motivasi, bahkan perilaku kami telah Tuhan tebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh karena darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah bersama kami. Kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari saudara kita meminumnya. Haleluya. Untuk karya Tuhan di dalam tubuh dan darahnya, kita percaya ada penebusan, ada kesembuhan, pemulihan, ada terobosan, ada kesatuan. Kita ada di dalam Kristus, itu berarti, saudaraku, perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Kristus ada di dalam kita, itu berarti penyertaannya. Immanuel selalu menyertai setiap kehidupan kita. Mari saudaraku, kita angkat tangan, kita Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah tertumpah di atas kayu salib dan saat ini juga telah mengalir dalam seluruh tubuh kami. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit telah menerima kesembuhan daripada Tuhan, dan oleh bilur-bilur bekas luka-Mu, kami yang sakit telah disembuhkan. Dan kami percaya oleh karena darah Yesus, hari ini Tuhan, kami dengan penuh keberanian datang ke tata kasih karunia-Mu, karena kami telah dibenarkan, disucikan, ditebus, dan kami Tuhan percaya bahwa dosa telah dipatahkan, segala kuasa kutuk dipatahkan, dihancurkan, dan kami
Tuhan penuh dengan yang kudus, dan kami percaya kami dibenarkan dan kami datang kepadamu dengan penuh keberanian. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan, berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Bapa Surgawi, Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan yang hadir saat ini, di YouTube ini Tuhan. Kami percaya Engkau melepaskan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Kami percaya ibadah kami sebentar akan berakhir, tetapi kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kita bangun mulai sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus berjanji akan menjemput setiap kita yang tetap setia mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan yang membukakan pintu-pintu bagi kita. Tuhan yang mengkonekkan kita dengan sumber-sumber yang kita butuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat yang percaya mengatakan dengan yakin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudaraku, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin.